Terpujilah Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka ibadah tutup tahun 2024. Kami sangat bersyukur kalau Tuhan telah menuntun kami selama 1 tahun lamanya. Engkau baik bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Baik kami dalam keadaan susah maupun senang, tertawa ataupun menangis. Kau Allah yang baik. Kami bersyukur untuk setiap pujian telah dinaikkan kepadamu Tuhan. Itu merupakan doa kami, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan manusia, sebab manusia terbatas. Kasih yang sesungguhnya datangnya daripada Tuhan, tulus, ikhlas, dibandingkan kasih yang kami peroleh dari dunia. Oleh karena itu, kami persiapkan hati kami, pikiran kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan, sebab kami percaya semua tulisan kitab suci yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, hanya dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Yang pertama, terima kasih kepada Gembala Jemaat, kepada Ketua Majelis yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya mengkonfirmasi jadwal hari ini sebulan yang lalu, karena kita memang jadwalnya bilang padat dan juga, tapi selalu ada jadwal di tempat lain. Karena ini kampung istri, jadi saya harus utamakan, saya harus pastikan jadwalnya dulu. Kemudian diberikan tanggal hari ini, tanggal 31 Desember 2024. Syukur kepada Tuhan bisa bertemu di tempat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Simon Delome, mungkin ada yang baru bertemu. Saya sudah berkeluarga, istri saya namanya Santa Clara. Kalau ada yang lupa karena telah bersama saya setahun, ya saya sebutkan namanya. Saya pelayanan di Batang Tarang, di kampung, aksesnya belum bagus, listrik belum ada, jaringan belum ada, semua belum ada. Tapi yang bagusnya itu pemandangannya bagus, airnya bersih, udaranya bersih, buahnya banyak di sana. Mau cari buah apa saja bisa kita temukan di sana. Binatang liar pun banyak, mau ular, mau ayam hutan, mau apa, semua ada di sana. Kalau saya ngomong ini, Bapak Ibu, ini orang hutan ini. Tinggalnya di hutan kan. Tapi kami tinggal di Batang Tarang. Saya datang malam ini bersama sahabat saya, Yosef Nasrani. Kami dulu S1 sama-sama, satu jurusan, kemudian lulus, melanjutkan studi S2, kampus yang berbeda, beda studi, beda program studi. Dia lain, saya lain. Kemudian karena dia orang Ahe, orang Kalimantan, dia pindah tugas dari Manado, saya ngajak ke kampung istri. Karena dia sahabat, jadi mau tidak mau dia ikut. Terus ada saudara Novan, dia orang Sulawesi Barat, Mamasa. Karena kegiatan pelayanannya sudah selesai, saya ajak juga ke sini. Jadi kami satu tim pelayanan, ada GI Yosef, ada Evangelis Novan Jugilson. Jadi kami ini jauh-jauh. Ada yang bertanya, pasti ada tujuan lain ke sini. Aku bilang tidak tahu. Kalau mau tanya mereka masih jomblo semua. Malam ini saya harus memanggil Bapak Ibu
jemaat Tuhan atau umat, karena harus ada yang manggil kakek, ada juga harus dipanggil om, ada juga harus dipanggil tante, bibi, dan lain-lain. Tapi izinkan saya memanggil Bapak Ibu. Ibadah tutup tahun 2024 dengan tema tidak terpisahkan dari kasih Allah. Oleh karena itu, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39. Sebelum kita membaca, kita ada 5 poin. Yang pertama pendahuluan, terus latar belakang, dan poin bahasa 1, 3, dan 4, dan juga penutup. Jadi yakin Bapak Ibu ini cepat. Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul keyakinan iman. Di ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Temanya adalah tidak terpisahkan dari kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus, ada 4 macam kasih yang sering dibicarakan. Banyak, tapi 4 ini yang selalu mewarnai kehidupan orang percaya maupun mereka yang tidak percaya. Yang pertama disebut kasih eros. Kasih eros ini terjadi ketika seorang bujang memandang seorang gadis, kemudian ada rasa suka, jatuh cinta, kemudian mereka putus atau tidak putus, tapi itu yang terjadi. Jika mereka jodoh, maka mereka akan menjadi pasangan suami istri melalui pemberkatan di gereja, urusan dukcapil, dan juga adat. Jadi kadang dibolak-balik kan, orang Kristen nikah duluan adat, baru ke gereja. Kalau ingin saya khotbahin dulu sampai berbusa mulut saya, baru saya jika rehab. Lalu yang kedua itu kasih filia, ini kasih persahabatan, setia. Jadi kalau kita punya sahabat, maka kita setia terhadap sahabat kita, apa saja kita bisa ceritakan, mungkin waktu sekolah, atau setelah kuliah, atau waktu kerja, kita pasti punya sahabat. Sahabat itu pasti kita tahu baik dan buruknya, tidak semua, tapi minimal kita tahu. Dan tempat curhat kita ketika kita belum berkeluarga ya sahabat. Dan sahabat itu pasti dilewati dengan susah senang.
Contohnya saya dengan GI Yosef ini sahabat. Dulu kami kuliah susah sama-sama. Makan daun pepaya campur Indomie itu biasa. Kami kerja di rumah makan, cuci piring itu biasa. Tapi kita selalu support. Itu sahabat. Dan saya yakin Bapak Ibu punya sahabat. Lalu yang ketiga ada kasih storge. Itu kasih antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Bagaimana mereka saling mengasihi, membina, mendidik anak-anak. Bagaimana anak-anak mau diarahkan kemana, kemudian mereka dewasa. Kasih ini sangat penting karena kekristenan dibentuk dari keluarga. Oh, jadi apakah anak-anak itu tergantung bagaimana orang tua itu mendidik anak. Kalau orang tuanya pemabuk, maka anak-anaknya pun mungkin ada yang pemabuk. Tapi tidak semua, pasti ada yang sama sekali tidak memandu. Kalau orang tuanya penjudi, anak-anaknya pasti penjudi. Kecuali orang tuanya bertobat dulu. Kalau orang tuanya pemfitnah, anak-anaknya pasti pemfitnah. Dan itu tidak terjadi keluarga yang fitnah kalau orang tuanya bertobat duluan. Nah, saya saksikan dalam keluarga saya, bapak saya tidak pernah merokok. Dan dia tidak tahu apa itu judi, dan dia tidak tahu apa itu mabuk. Karena dia tahu anak-anaknya harus sekolah. Kami 5 bersaudara, minimal tamat SMA. Kalau setelah itu mau kuliah silahkan, kalau enggak dipaksa. Jadi 5 orang dihidupkan, diusahakan oleh bapak saya yang enggak merokok, enggak pemabuk, dan akhirnya Tuhan memberkati dari situ. Nah, kita kenal itu. Kemudian yang terakhir kasih agape. Kasih ini tanpa batas. Di dalam Alkitab sering kita temu dan kita sering membaca kasih Tuhan tanpa batas. Inilah kasih agape. Dia tidak memandang kita apakah kita itu rambutnya lurus atau keriting. Dia tidak memandang kita apakah kulit kita cerah atau hitam. Dia tidak memandang kita apakah kita tinggi atau pendek atau di bawah rata-rata pendeknya. Dia tidak memandang kita lahir dari keluarga mana. Dia tidak memandang kita lahir dari daerah mana, wilayah mana, suku mana, bahasa mana, atau negara mana. Tapi dia tetap memandang kita sebagai anak-anaknya. Itu kasih agape. Kalau kasih agape dibatasi hanya kepada mereka yang kulit hitam, maka mereka yang di Afrika yang mendapatkan kasih agape itu. Sedangkan kita di bagian Timur Tengah, bagian Tenggara, kita tidak mendapatkan itu. Kalau kasih Allah hanya kepada mereka yang kulit putih, maka orang Eropa semua merasakan kasih Tuhan, dan kita orang di bagian sini tidak dapat merasakan kasih agape itu. Oleh karena itu malam ini kita ibadah menutup tahun ini dengan mendengarkan satu tema tidak terpisahkan dari kasih Allah. Poin yang kedua, konteks dan tema. Firman Tuhan ini dimulai dari ayat yang ke-8, pasal ke-8, tapi ada latar belakangnya. Pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang pertama dia menjelaskan bahwa tidak ada satu manusia di dunia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Maka ketika dia berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dia harus mendapat hukuman, yaitu hukuman kekal. Terpisahkan dari Allah. Di sana menjelaskan baik orang tua, anak-anak, baik orang yang punya pengaruh hebat, orang-orang pemerintahan, atau siapapun itu berdosa. Karena nenek moyang kita, Hawa, dan kakek moyang Adam telah berbuat dosa, dan semua orang hilang kemuliaan Allah. Lalu pasal 3 hingga pasal 4 berbicara tentang manusia dibenarkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus. Pertama dia menjelaskan bahwa semua orang berdosa dan kita ini dapat dibenarkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan manusia yang berdosa diselamatkan dengan cuma-cuma melalui anugerah. Dan juga Roma pasal 4 ayat 23 dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.
Ini berbicara percaya. Jadi kita percaya kepada Tuhan tanpa iman, itu dosa. Lalu pasal 5, maaf itu typo, salah ketik, itu pasal 5. Keadaan hidup dalam Kristus. Setelah menjelaskan bahwa memperoleh keselamatan itu hanya melalui iman atau dibenarkan melalui iman, namun kita tahu keadaannya seperti apa. Dikatakan bahwa karena itu kita yang dibenarkan oleh iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengharapan yang tangguh, kemenangan atas dosa. Jadi kita posisinya sekarang adalah keadaan dalam Kristus. Sebelum saya lanjutkan renungan ini, saya menyampaikan bahwa ketika acara tunangan saya dan nikah, hampir semua orang yang saya bawa dari keluarga cowok, mereka mendapatkan sesuatu yang berarti suak. Gaya hidup kekristenan di suak lain. Kenapa? Misalnya tidak ada tempuna. Mereka hampir tidak melihat ada yang merokok. Baru mereka tanya ke saya harus tanya ke istri kan. Istri mengatakan itulah keadaan. Karena lain. Mereka ketika masuk di sini pun lainnya kampungnya. Situasinya adem. Orang-orangnya ramah. Saya bilang ya itu karena kekristenan sudah ada mungkin sudah puluhan tahun. Kalau kami pelayan ini masih baru masuk. GI Yosef itu di kampung yang nggak ada listrik, lumpurnya segini. Saya di kampung pun hampir sama. Kalau Evangelis Novan enak di pinggir jalan di Entikong, jadi aspalnya jalannya mulus. Tapi itulah, jadi kita hadir di sana menyampaikan firman Tuhan terus memberitahukan mana yang salah, mana yang benar. Selanjutnya adalah pasal 6 hingga pasal 7 mengatakan bahwa manusia tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi orang merdeka. Setelah dijelaskan pasal 1 sampai 5, pasal 6 sampai 7 mengatakan bahwa manusia tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi orang merdeka. Poinnya tadi, percaya kepada Tuhan, merdeka. Maka tidak ada lagi ikatan harus menjadi hidup berkelimpahan, harus melakukan ini, enggak. Tapi cukup percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka kitalah orang-orang merdeka. Dari itulah maka mengantar kita kepada poin selanjutnya. Pak Rasul Paulus dan umat Tuhan. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu ada dua kelompok. Yang pertama kelompok Yahudi, yang kedua kelompok Yunani. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku harus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka tentang dosa mereka, bagaimana mereka harus selamat, setelah mereka selamat, bagaimana mereka harus mempertahankan gaya hidup dalam Kristus. Makanya tadi di pasal 8 itu ayat 1 itu dimulai dengan ayat 31 mulai dengan sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Ini mau kasih tahu satu rangkuman. Baik dosa, proses penyelamatan, dan keadaan hidup dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus. Yahudi dan non-Yahudi. Nah, malam ini kita kelompoknya bukan kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Kita kelompoknya Kristus. Atau di sini ada yang keturunan Yahudi. Atau angkat tangan. Yahudi suap kan. Lalu pesan keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus. Jadi menyatakan bahwa kalau mau selamat harus percaya kepada Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, berarti sisa 2 lagi. Memahami kasih Allah. Memahami kasih Allah yang pertama adalah kasih Allah tidak terbatas. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kasih Allah tidak terbatas. Kalau Tuhan untuk kita, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, if God for us, atau kalau Tuhan bagi kita, tidak ada satupun yang lawan kita. Saya akan jelaskannya gini. Kalau kita satu perahu sama Tuhan, ombaknya pasti ada. Tapi tujuannya tetap sampai. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu satu perahu sama Tuhan dan nahkodanya ada Tuhan.
Jadi ombaknya akan datang silih berganti, tetapi tujuannya akan sampai. Dia punya tujuan, pelabuhan mana. Jadi kelompok orang yang mau dikatakan bahwa kamu tidak usah takut, kalau saya di pihak kamu adalah kelompok orang yang percaya kepada Tuhan. Satu perahu sama Tuhan. Ketika ada ombak datang, oke, ada Tuhan di sana, dan orang itu akan melewati gelombang yang tinggi itu. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada jawabannya. Hantu pun tidak ada, setan pun tidak ada. Kami ini pelayannya ekstrim. Kalau masuk pasti ada rumah dukun di sebelah, di situ ada dukun. Jadi kalau kita tidak kuat berdoa, tidak beriman sama Tuhan, bisa-bisa terancam juga. Istri saya kadang jadi sasaran. Dukunnya nggak mau salam, dukunnya kadang marah atau apa. Tapi kita udah berdoa dari rumah, jadi kekuatan yang ada di dukun kampung itu kecil dibandingkan yang kuasa Yesus. Jadi kami kemana-mana tidak takut. Kemudian mau menjelaskan kepada kita, yang kedua, kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tidak terbatas dan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama? Kalau pertama dia menjelaskan bahwa tidak terbatas, tapi kalau ada bukti, orang tidak percaya. Dia menjelaskan kepada orang yang percaya kepadanya dan orang yang belum percaya kepadanya bahwa Yesus Kristuslah bukti nyata dari kasih itu. Makanya dia meninggalkan tahta yang suci, datang melalui momen Natal, kemudian momen Paskah, dan kemudian dia mati dan dia naik ke surga. Itulah bukti nyata kasih Tuhan kepada manusia. Sehingga anak yang dia kasihinya demi kita, ia memberikannya. Supaya kita percaya kepada kita memperoleh hidup yang kekal. Itu kasih tanpa batas. Jadi awal saya katakan bahwa tanpa batas. Yang ketiga, dari poin 1. Manusia dibenarkan oleh Allah. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah Allah yang membenarkan kita. Gugatan itu dilakukan ketika ada putusan. Baru kita melakukan gugatan. Itu dalam dunia hukum pun seperti itu. Di dalam Alkitab pun mengatakan demikian. Kalau Allah sudah putuskan, kita menjadi anak-anaknya, kita ditebus oleh Dia, maka tidak ada satupun yang gugat. Kamu hantu dari pantai selatan, kamu hantu dari pantai utara, atau timur, barat, utara, selatan, tidak ada. Itu bisa terjadi kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka tidak ada satupun yang mampu menggugat kita. Allah yang membenarkan orang berdosa. Siapakah yang mampu menghukum mereka? Jawabannya tidak ada, karena Allah pembela kita. Lalu ayat 34, Kristus Yesus telah mati. Jawabannya iya. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Maka ayat 34 itu menjelaskan bahwa Yesus Kristus telah mati. Dia mati menjadi pembela untuk kita. Dia bangkit. Dan sekarang dia di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita percaya kepadanya, tidak ada satupun yang mengganggu kita. Tapi pasti bertanya, kok saya banyak masalah? Nanti di terakhir. Orang percaya itu tidak boleh lepas dari masalah. Kalau dia hidupnya lurus, nanti dia jauh daripada Tuhan. Harus ada masalah biar dia dekat sama Tuhan. Poin yang keempat, ada dua lagi kan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Daftar-daftar yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu ayat 34 hingga ayat 36. 35 hingga 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah penindasan? Ya, Allah di pihak kita. Tetapi ayat 36 mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan pasti digoda. Contohnya godaan. Waktu Daud bertemu dengan Goliat. Goliat badannya besar. Allah di pihak Daud. Tumbanglah orang besar itu. Waktu Allah bersama Yusuf, digoda-goda sama tante Potifar. Yusuf lolos. Tidak tahu Yusuf sekarang kalau digoda sama tante-tante, apakah tergoda atau tidak. Tapi Yusuf memberikan pelajaran bahwa dia lolos dari godaan tante Potifar. Tante Potifar ucup sini tidur sama tante, tapi Potifar bilang tidak mau. Apakah Yusuf bukan orang percaya? Tidak, Yusuf orang percaya, tapi godaan selalu ada. Apakah Daud bukan orang percaya? Tidak, Daud orang percaya, tapi godaan selalu ada. Godaan itu, masalah itu besar. Goliat dengan pasukan yang begitu besar. Tapi Tuhan hadir di tengah-tengah Daud dan membuktikan bahwa Tuhan itu perkasa. Dengan demikian, kalau orang percaya kepada Tuhan, apakah tidak akan ada masalah? Pertanyaan jawabannya tidak, pasti ada masalah. Pasti ada penindasan. Tetapi Allah pembela kita, pasti ada kesesakan. Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pasti ada. Tapi Allah bersama kita. Contohnya Daud. Dikejar oleh anaknya Absalom. Anaknya mengejar dia untuk membunuhnya hanya karena urusan tahta di kerajaan. Urusan harta. Anaknya yang mengejar dia, membunuh dia. Dia katakan bahwa sekalipun aku berada di bayang-bayang maut, aku berada di lembah-lembah atau bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika dikejar, dia tidak takut. Dia katakan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Contoh lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dipaksa oleh raja untuk makan makanan, bahasa sekarang makanan dukun, biar lebih gampang. Kalian harus makan makanan ini. Jawaban mereka, Tuhan berikanlah kami kesempatan untuk makan sayur-sayuran. Kalau 10 hari kemudian kami kurus, silakan hukum kami. Tapi kalau kami gemuk, ya kami bersyukur. Mereka lebih taat kepada perintah Allah dibandingkan perintah manusia. Apakah mereka tidak digoda? Tetap digoda. Tapi mereka keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus. Ayat 36 mengatakan, orang percaya pasti selalu ada godaan. Seperti dalam lembah bayang-bayang maut. Tapi di sana ada Tuhan yang menolong. Selanjutnya, yang kedua. Melalui iman kepada Tuhan Yesus, kita lebih dari pemenang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun keadaan kita keluar sebagai pemenang. Melalui iman kepada Tuhan Yesus, kita lebih dari pemenang. Iman seperti apa? Saya tidak menjelaskan panjang lebar di poin ini, karena ini sudah dijelaskan hampir setiap saat. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah iman yang tidak bergantung kepada yang lain. Kalau orang ngomong, imanmu seperti apa? Saya tidak berharap kepada siapapun kecuali Yesus. Ini dalam konteks pemeliharaan Tuhan. Kalau Yesus yang memelihara kita, maka siapapun itu harus tunduk. Pahlawan, kemusuhan, penderitaan, musibah apapun, kita akan keluar sebagai pemenang. Bagian yang ketiga, Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi nada.
Tidak ada. Masalah ada, tapi kita akan keluar jadi pemenang. Masalah ada, tapi kita akan keluar jadi pemenang. Tantangan hidup ada, tapi kita akan keluar jadi pemenang. Terakhir, refleksi pribadi. Kita melewati 2024. Pertama pasti dengan senang. Ada juga dengan susah. Ada juga dengan sedih. Ada juga dengan kebingungan setelah melewati banyak masalah yang dihadapi 1 tahun. Kalau tanya kepada saya, apa pengalaman yang tak terlupakan? Saya kehilangan ibu kandung saya. Tanggal 8 bulan Mei 2024. Ibu saya dipanggil oleh Tuhan ketika saya dalam perjalanan di atas pesawat dari Pontianak ke Surabaya. Pas transit, ibu saya dipanggil Tuhan jam 8 pagi. Dan saya belum ketemu. Apakah hal kemudian saya katakan, Tuhan jahat, kenapa nggak bisa pertemukan saya dengan ibu? Enggak. Saya katakan, Tuhan baik karena Tuhan telah memanggil ibu saya. Berat kan? Ketika saya turun di bandara, saya dengar berita kan, wah ini berat sekali. Kemudian saya sabar, tahan kan gitu kan, terbang lagi ke Kupang. Saya sampai Kupang jam 2. Terus dari situ perjalanan darat 2-3 jam sampai kampung. Saya ketemu mama saya sudah almarhum. 5 tahun tidak pernah ketemu. Sekali ketemu almarhum. Apakah saya harus katakan Tuhan jahat? Tidak. Keputusan Tuhan itu pasti tidak bisa diubah. Makanya saya sering bilang ke teman-teman saya, kalau orang tuamu sakit pulanglah tengok. Karena ketika dia jadi jenazah lembut, nangis darah pun tidak ubah apa-apa. Tidak ada perubahan. Teman saya Yosef pun ibunya sudah dipanggil Tuhan ketika dia ada di Manado. Dan dia tidak ketemu waktu pemakaman. Tapi dia katakan Tuhan terbaik. Saya tidak tahu apa pengalaman Bapak Ibu. Sakit iya. Senang pasti ada. Tidur pun bingung apa yang harus dikerjakan. Banyak masalah pasti iya. Tapi harus bergandengan tangan kalau dalam keluarga. Satu sama lain. Itu yang pertanyaannya. Refleksi pribadi di bawah itu ya, keluarga itu harus gandengan tangan. Tidak berat Bapak Ibu. Kita yakin kita akan melewati 2025. Tapi belum tentu semua kita lewati. Pasti ada dipanggil Tuhan. Saya ulangi. Jadi kalau nanti akhir 2025 nggak ketemu ya, itu keputusan Tuhan. Kita punya keyakinan bahwa kita akan melewati 2025, tapi keputusan Tuhan lain. Pasti ada yang dipanggil Tuhan. Bukan di sini, di sana, di luar sana. Kalau ada yang di sini pun kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Makanya ketika saya mengalami keadaan ini 2024, saya katakan Tuhan tetap baik. Sekalipun dalam kesedihan dan macam-macam. Tapi Tuhan baik. Saya waktu itu bertanya, kenapa saya pelayan di pedalaman Kalimantan, saya melayani orang-orang sebaptis mereka, bukan hanya 1-2 orang, tapi ratusan orang sebaptis. Kenapa Tuhan manggil ibu saya? Coba izinkan saya ketemu saja, setelah itu dipanggil masalah. Tapi pertanyaan itu hilang ketika saya baca firman Tuhan. Keputusan kematian itu pasti tidak ada perubahan. Kalau Tuhan bilang sekarang, tidak bisa ditunda. Apa yang kita pelajari di 2024? Kesedihan pasti ada. Tidak ada yang sedih di 2024. Senang pasti ada. Tidak ada yang juga sedih terus, kan pasti ada yang senang juga di 2024. Masalah keluarga pasti banyak di 2024. Tah anak dengan orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, macam-macam. Lebih berat lagi kalau anak bikin masalah, mempermalukan Tuhan, mempermalukan orang tua, beban keluarga, beban orang tua, macam-macam. Apakah kita mau bilang Tuhan itu jahat? Tidak. Tuhan tetap baik. Oleh karena itu, refleksi pribadi, kita mengingat kembali. Selama setahun, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita dan kita mengucap syukur. Baik senang maupun susah, duka maupun suka. Tuhan tetap baik.
Tidak mudah menjadi orang percaya. Kalau saya ketemu anak-anak muda, saya jelaskan, istri saya pun menjelaskan. Kami pelayanan di kampung bukan orang Kristen. Mereka masih percaya kepada penyembahan berhala. Kami bikin cara bagaimana, kami bikin strategi bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan. Kami bikin ladang, berkebun, ngajak mereka, mereka bantu. Di sana kita menyampaikan firman Tuhan. Setelah kita panen kemarin, satu keluarga bertobat, kita baptis. Itu Tuhan memakai istri saya. Jadi mereka waktu ngobrol, cerita bagaimana Tuhan Yesus. Setelah panen, mereka percaya kepada Tuhan, kita baptis. Itu berat sekali, tidak mudah. Orang percaya kepada Tuhan itu susah sekali. Karena kami punya pergumulan, kami tidak mau lihat orang meninggal tanpa ada Tuhan Yesus. Karena kami temui mereka hanya KTP saja beragama, tapi tidak pernah ada ibadah. Di Parindo, tempatnya GI Yosef, bertahun-tahun hidup seperti biasa. Mereka kerja, kemudian pulang tidur, tidak doa, besok kerja lagi. Dan kita harus ajarkan dari nol bagaimana cara mengajarkan mereka nyanyi kepada Tuhan. Menyanyikan satu lagu bisa sebulan baru kita ganti. Waduh, berat sekali. Kita bilang kalau lagu ini sampai dihafal baru kita bisa ubah. Kita bisa berusaha untuk mendidik anak-anak yang sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tapi belum bisa membaca. Itu beban juga kami sebagai hamba Tuhan. Istri saya pun kami bentuk bimbel, mengajarkan mereka semua untuk Tuhan. Itu cuma cerita, refleksi dari kami. Masuk kampung lumpur segini, banjir kadang segini. Kalau saya bilang, kalau ini bukan Tuhan, tidak mau saya pelayanan. Lalu pulang kampung. Tapi kembali kami mengingatkan, ini tugas kami sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan. Kadang kami pergi pelayanan harus tidur di rumah orang, bungkus seadanya, alas seadanya, karena tidak bisa pulang karena banjir. Kami tidur situ. Kadang digigit nyamuk. Tapi kami tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Kami didik mereka yang kecil, tidak bisa baca. Kalau bandingkan dengan adik-adik saya Odi, baca. Tapi itu semua untuk Tuhan. Jadi refleksi pribadi itu paling sakit itu di pelayanan, bukan keluarga. Dan saya tidak tahu apa yang paling sakit menyakitkan di keluarga. Mungkin anaknya susah diatur, bikin masalah, ribut suami orang misalnya, bermasalah dengan tetangga, bapak-bapak mungkin melakukan pencabulan atau apa. Nah di sini tapi di tempat lain kemudian kita sebagai keluarga menjadi beban pikiran, itu pasti ada. Anak dididik pun berat, tidak mau diatur. Pergi di sekolah, dia nggak sekolah di kelurahan, di kafe, klub malam, disko di sana, pusing orang tua. Sebagai hamba Tuhan itu hampir kami dengar setiap saat. Tapi kami diam dan mendoakan itu. Itu bukan keluarga kami, itu orang lain, jemaat kami yang kami harus bina. Saya bilang istri saya, kalau Tuhan masih tempatkan di sini, kita lakukan yang terbaik. Jadi kalau orang bertanya, apa pengalamanmu yang paling sakit? Bertemu dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami tidak mau lihat orang meninggal tanpa Kristus. Orang yang kami temui. Dan kami melakukan itu. Sesakit apapun itu, Tuhan tetap baik. Terakhir. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi manusia. Allah mau supaya manusia itu percaya kepadanya. Kasihnya tak terbatas, sehingga setiap orang yang percaya tidak ada satupun yang memisahkannya dari kasih Allah. Satu perahu. Tantangan ada, iya.
Masalah ada iya, tapi tujuannya tetap sampai bersama Tuhan Yesus. Sehingga selalu dikatakan kasih Allah itu sangat besar. Tidak ada batasnya. Tidak dibatasi kepada golongan tertentu. Ketika kita merayakan Natal, firman Tuhan, berita keselamatan itu kepada orang-orang sederhana, gembala-gembala. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena kasih Allah tak terbatas. Terakhir, ini jadi pertanyaan. Mau jadi apakah kita nanti di 2025? Bergantung dengan siapa kita berjalan hari ini. Mau jadi apakah kita nanti di 2025? Tergantung dengan siapa kita berjalan hari ini. Kalau kita berjalan dengan orang pemfitnah, maka ujung-ujung kita akan menjadi pemfitnah. Jika kita berjalan berkumpul dengan orang-orang yang suka anggur berlebihan, maka kita akan menjadi orang-orang pemabuk. Ketika kita berjalan dengan orang-orang pencuri, maka ujung-ujungnya kita akan menjadi pencuri. Jika kita berjalan dengan orang-orang yang mencemooh sesamanya, maka kita akan menjadi orang-orang pencemooh. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita akan mengakhiri 2025 dengan sukacita. Dengan siapakah kita berjalan hari ini menentukan masa depan kita. Baik dalam keluarga, baik dalam studi anak-anak. Mau menjadi orang yang berhasil dalam studi, saya mau katakan malam ini, bergantung kepada Tuhan Yesus. Kedua, doakan orang tua yang mencari biaya sekolah. Mahal sekolah sekarang, tidak murah. Hargai usaha orang tua. Tidak bisa. Kesuksesan tanpa Yesus itu tidak bisa. Percaya bergantung kepada Tuhan Yesus. Doakan orang-orang tua yang selalu mendukung dari kampung. Dan juga sebagai orang tua, doakan anak-anak yang sekolah. Tidak ada satupun yang bisa melindungi mereka 24 jam. 1 kali 24 jam kecuali Tuhan. Saya ini 8 tahun di kota besar. Tahu persis kehidupan di kota itu. Baik buruknya saya tahu. Kalau mau diceritakan di sini kan tidak bagus juga. Tidak bisa. Klub malam itu kita tahu. Siapa yang berjoget di sana? Kadang kita melihat anak-anak yang dari daerah mereka datang kuliah tapi kemudian malam masuk klub malam berjoget, habiskan uang yang dikasih orang tua. Misalnya di Malang, misalnya di Jogja, Tangerang, tidak semua tapi ada sebagian. Kalau kita ketemu, ingatlah orang tuamu di kampung. Mungkin dia punya banyak duit, tapi kamu tidak menghargai berkat Tuhan yang diberikan melalui orang tuamu. Makanya kalau berhasil dengan siapakah kita berjalan ini? Jawabannya Yesus. Jalan serta Yesus selamanya. Mau menjadi keluarga seperti apa? Hari ini ditentukan oleh kita berjalan dengan siapa. Kalau berjalan sama Yesus, maka keluarga itu akan harmonis, akan sukacita, akan damai sejahtera sekalipun banyak masalah. Tak enak menjadi pengikut Tuhan. Sakit. Makanya dalam Alkitab dikatakan kita harus berhikmat. Harus berhikmat supaya bisa menangkis serangan-serangan dari luar, bukan serangan fajar, pilkub dan pilkada, enggak, tapi serangan musuh, godaan setan. Itu berat. Maka kalau bertanya dengan siapakah kita berjalan hari ini menentukan masa depan kita, maka jawabannya bersama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menuntun kita. Mulai dari besok tanggal 1 hingga Desember akhir tahun depan. Itu Tuhan yang menuntun kita. Entah kita mau selesaikan tahun itu atau enggak, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Yang penting kita percaya setia kepadanya dan kita menjalani hidup. Yang paling terakhir, kami mengucapkan selamat menyongsong tahun baru. Karena Tuhan belum memberikan kami momongan, kami masih berdua. Tadi kami pacaran terus. Saya bilang ada waktunya Tuhan berikan. Jadi kami mengucapkan selamat menyongsong tahun baru.
Tetap ingat bahwa kasih Tuhan tidak ada batasnya. Maka tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang melawan kita. Dengan siapakah kita berjalan hari ini? Maka jawabannya dengan Yesus kita akan mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah belajar singkat dari firman-Mu. Tidak terpisahkan dari kasih Allah. Oleh karena itu ketika kami percaya kepada Tuhan, maka tidak ada satupun yang memisahkan kami dari kasih Allah. Masalah, tantangan, godaan hidup ada, tetapi kami berada dalam perahu yang benar, yaitu perahu Yesus Kristus. Kalau nakoda kami, Engkau akan membawa kami kepada kesuksesan, membawa kami kepada keselamatan, dan kami percaya itu pasti terjadi. Kami mengakhiri tahun 2024 penuh dengan suka, penuh dengan duka, penuh dengan bahagia, penuh dengan sedih, tapi kami tetap katakan Tuhan baik. Oleh karena itu kami akan siap menyambut tahun baru. Menyambut tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur dan yang penuh dengan rahasia. Kami hanya bersyukur menikmati menjalani hari-hari, tapi rahasia hari-hari kami di tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan pasti menuntun. Apapun yang kami rencanakan, kami percaya Tuhan pasti menuntun. Karena tidak ada satupun yang memisahkan kami dari kasih Allah. Kau berkati keluarga kami, Kau berkati setiap anak kami, Kau berkati pekerjaan pelayanan kami. Oleh karena itu hanya dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.